Salam merawat ingatan. Mongol. Jika nama ini didengar atau disebutkan, mungkin banyak dari kita langsung mengingat nama besar Genghis Khan, kaisar bapak bangsa Mongol yang sukses menaklukkan banyak negeri. Tidak kelewatan dengan gambaran pasukan Mongol yang terkenal ganas dan beringas, tangkas berkuda, jago memanah, dan ringan membunuh. Mereka berhasil menaklukkan banyak negeri, mulai dari Asia Tengah sampai Asia Kecil. Tapi tahukah kita bahwa kaum muslimin pernah berhasil menahan laju invasi Mongol di Syam? Dalam sebuah pertempuran yang sangat terkenal, pasukan Mongol yang dikenal kejam pada saat itu harus mengaku kalah dan menyerah. 3 September 1260 Masehi adalah tanggal yang dicatat oleh sejarawan tentang peristiwa besar ini. Sebuah pertempuran yang menentukan nasib kaum muslimin melawan bangsa Mongol. Pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Ain Jalut, merujuk kepada tempat peristiwa ini terjadi. Perang ini dikenal dari nama tempat terjadinya medan laga pertempuran. Ain Jalut, sebuah daerah di daerah Nablus, selatan Palestina, menjadi saksi perang besar yang mempertemukan 40.000 pasukan. Masing-masing pihak membawa 20.000 personil pada pertempuran ini. Pertempuran ini bertepatan pada 25 Ramadan tahun 658 Hijriah. Seperti yang dicatat oleh Tamir Badar dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat menentukan dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa para ahli sejarah sepakat bahwa pertempuran ini terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, yang berlangsung selama 3 hari, dan puncak pertempuran terjadi pada hari Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah. Pada pertempuran ini, kaum muslimin dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan panglimanya Ruknuddin Baibars. Sedangkan di pihak Mongol dipimpin oleh Kit Bugha, salah seorang panglima dari Hulagu Khan, penguasa Mongol untuk wilayah Asia Barat. Pertempuran Ain Jalut adalah kemenangan pertama bagi kaum muslimin setelah sebelumnya negeri-negeri kaum muslimin jatuh dalam hinanya kekalahan. Gelombang ekspansi pasukan Mongol telah membunuh jutaan manusia. Bahkan Baghdad harus tunduk menyerah pada tahun 656 Hijriah. Sang Khalifah Al-Musta'sim Billah bahkan terbunuh pada hari di mana Baghdad diserbu 200.000 pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Keluarganya habis dibantai, sedangkan sisanya dijual sebagai budak. Sebuah memori pedih yang pernah berlaku dalam sejarah perjalanan kaum muslimin. Satu ingatan perih bahwa kelemahan, perpecahan, dan cinta dunia menjadi sebab runtuhnya rumah besar yang kita sebut sebagai khilafah. Pasca runtuhnya Baghdad, bahkan kekhilafahan kaum muslimin harus tertidur selama 3,5 tahun lamanya. Kedikdayaan kekhilafahan Abbasiyah selama kurang lebih 600 tahun rubuh. Gelombang serangan bangsa Mongol atas dunia Islam membuat mental para pemimpin dan sultan runtuh. Pasca jatuhnya Baghdad, hegemoni Mongol semakin meluas. Pedang-pedang mereka terus haus darah hingga merembet ke negeri-negeri lainnya. Kematian datang lebih cepat lewat ketakutan. Pamor pasukan Mongol membuat siapa saja bergidik ngeri. Setelah selesai dengan Baghdad, Hulagu melirik bumi Syam sebagai target selanjutnya. Pada bulan Safar tahun 656 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Februari 1258 Masehi, Hulagu dengan kekuatan 120.000 pasukan menuju Syam. Daerah demi daerah takluk. Tanah mereka basah oleh darah. Karena sudah diketahui secara umum, pasukan Mongol tidak pernah berbelas kasih atas wilayah yang mereka taklukkan.
kecuali akan terjadi apa yang disebut panggung pembantaian. Tidak butuh waktu lama, cukup 1 bulan saja. Pada bulan Rabiul Awal, pasukan Mongol telah menguasai hampir seluruh bumi Syam dari Aleppo, Damaskus hingga Gaza. Semuanya berhasil ditaklukkan. Sedangkan Mesir masih dalam intaian. Sementara di Mesir, yang ketika itu menjadi wilayah kekuasaan dinasti Mamalik, sedang kasak kusuk mengetahui kabar bahwa pasukan Mongol telah berhasil menduduki sebagian besar wilayah Syam. Hanya soal waktu saja sampai mereka benar-benar tiba ke Mesir. Musyawarah dibuka. Keputusan tepat dan cepat harus segera diambil. Pada mulanya, mereka ragu untuk maju menghadapi pasukan Mongol yang tentu kengerian akan pasukan tersebut telah sampai lebih dulu ke telinga mereka. Pada saat itulah, Saifuddin Qutuz, pemimpin mereka, menyampaikan sesuatu yang membuat mereka malu dan bersedia berjihad bersamanya melawan pasukan Mongol. Wahai pemimpin kaum muslimin, selama ini kalian telah makan dari harta Baitul Mal, sedangkan sekarang kalian enggan berperang. Adapun aku akan maju menghadapi mereka, yaitu pasukan Mongol. Maka barang siapa yang memilih untuk berjihad, bergabunglah denganku. Dan barang siapa yang enggan, silahkan pulang ke rumahnya. Maka sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Maka para pembesar kerajaan sepakat menyambut pasukan Mongol di perbatasan Mesir, membuka front jihad jauh dari ibu kota negara. Maka berangkatlah pasukan yang kelak akan dicatat sejarah sebagai pasukan pertama yang mengalahkan pasukan Mongol. Pasukan kaum muslimin kurang lebih berjumlah 20.000 mujahid yang ambil bagian dari misi mulia ini. Mereka dipimpin oleh Saifuddin Qutuz sendiri dan panglimanya Ruknuddin Baibars menjemput pasukan Mongol di Ain Jalut. Masing-masing pasukan telah berhadapan. Gelanggang laga 40.000 pasukan dimulai. Denting pedang, pekik kematian menggema bersamaan dengan ringkih kuda. Ain Jalut menjadi saksi kecerdikan strategi Saifuddin Qutuz dan Baibars pada perang ini. Pasukan Mongol digiring menuju 2 sisi tebing yang sempit hingga mereka terjepit, dan pasukan yang telah disiapkan oleh Panglima Qutuz segera melibas pasukan Mongol yang terdesak sulit. Hari itu 25 Ramadan. Hari kemenangan berhasil diraih. Korban besar jatuh di pihak musuh. Bahkan Panglima Mongol, yaitu Kitbuga, terbunuh, dan sisa-sisa pasukan lainnya tunggang langgang melarikan diri. Sisa-sisa pasukan Mongol terus diburu hingga mereka keluar dari bumi Syam. Pada tanggal 27 Ramadan, Saifuddin Qutuz memasuki kota Damaskus, mengamankan wilayah Syam, untuk kemudian Syam dan Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Mamalik.